Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Atuna Fauzia, mahasiswa PPG calon guru tahun 2024 gelombang 2, Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas filosofi pendidikan Indonesia. Perjalanan perkembangan kurikulum di Indonesia telah melalui berbagai fase yang mencerminkan dinamika sosial, politik, dan ekonomi negara ini. Pada awal kemerdekaan, kurikulum yang digunakan masih sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda. Berikut adalah perkembangan kurikulum yang terjadi selama perjalanan pendidikan nasional Indonesia. Ada kurikulum 1947, 1952, dan 1964. Kemudian kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, 1994, kurikulum 2004 atau yang biasa disebut kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan yang saat ini sedang kita terapkan yaitu kurikulum Merdeka. Kurikulum pertama kali sejak Indonesia merdeka yaitu kurikulum yang mulai digunakan pada tahun 1947 yang dikenal dengan nama Rencana Pelajaran 1947. Dalam kurikulum ini terlihat jelas arah perkembangan di Indonesia yaitu lebih mengarah pada perubahan secara politis. Perubahan dari arah pendidikan Belanda menuju pada kepentingan nasional. Kurikulum ini baru diberlakukan setelah 3 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1950. Kurikulum 47 lebih menekankan pada karakter peserta didik untuk menanamkan rasa kebangsaan yang kuat pada peserta didik. Kurikulum 47 masih belum menekankan pada kemampuan kognitif peserta didik. Terdapat dua hal pokok dalam kurikulum 1947, yaitu adanya daftar mata pelajaran dan jam pelajaran, dan garis-garis besar pengajaran. Kurikulum 47 kemudian disempurnakan dengan kurikulum 1952 yang dikenal dengan nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum 1952 lebih menonjolkan bahwa setiap mata pelajaran harus berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat, serta harus dapat membangun kesadaran diri sebagai bangsa Indonesia. Pada kurikulum 1952 ini mulai terlihat arah pendidikan nasional, mulai dari isi materi pelajaran serta kompetensi guru, diantaranya bahwa guru hanya sekedar mengajar satu mata pelajaran saja. Kurikulum 1952 kemudian disempurnakan pada tahun 1964 yang dikenal dengan nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok yang ada dalam kurikulum 1964 ini adalah menggambarkan keinginan pemerintah agar rakyat Indonesia memiliki akademik sejak mulai tingkat sekolah dasar. Pelajaran pada kurikulum 1964 diklasifikasikan menjadi 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional artistik, keterampilan, dan jasmania. Kemudian ada kurikulum 1968. Kurikulum 1968 ini lahir akibat adanya perubahan politik di Indonesia, yaitu dari Orde Lama ke Orde Baru. Terdapat beberapa perubahan tujuan pendidikan yang mendasar pada kurikulum 1968 ini, yaitu tujuan pendidikan lebih ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari orientasi pada pelaksana Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Yang selanjutnya ada kurikulum 1975. Kurikulum ini lebih menekankan pada pembelajaran yang efektif dan efisien. Lahirnya kurikulum ini dipengaruhi oleh perubahan manajemen pendidikan, yaitu manajemen by objektif. Pada kurikulum 1975 inilah mulai dikenalkan yang namanya satuan pelajaran, yaitu rencana pembelajaran setiap satu pokok bahasan. Nah, tujuan pembelajaran ini dibagi menjadi dua, yaitu
tujuan instruksional umum, dan tujuan instruksional khusus atau TIK. Kemudian ada kurikulum 1984 dan kurikulum 1994. Kurikulum 1984 lebih menekankan pada proses skill approach. Siswa tidak lagi ditempatkan sebagai objek dalam pembelajaran, tetapi ditempatkan sebagai subjek belajar. Pada kurikulum 1984 mulai dikenal istilah cara siswa belajar aktif atau student active learning. Perubahan pendekatan ini di lapangan banyak mengalami kendala karena guru masih belum terbiasa mengaktifkan belajar siswa. Kemudian ada kurikulum 1964. Kurikulum ini dikenal dengan yang namanya kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Nah, ciri-ciri kurikulum 1994 ini adalah menekankan pada pentingnya mendidik siswa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan kebudayaan nasional sebagai bagian dari integral dari pendidikan. Kemudian ada pendidikan karakter yang melibatkan nilai-nilai moral, etika, dan sikap positif. Kemudian KTSP memberikan tingkat fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah dalam merancang kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Dan yang terakhir, pada kurikulum ini pembelajaran yang dilakukan adalah pembelajaran aktif, di mana guru diharapkan menjadi fasilitator pembelajaran yang membimbing siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Selanjutnya ada kurikulum 2004. Kurikulum ini merupakan kurikulum pengganti dari kurikulum 1994 dan memiliki ciri khas menggunakan pendekatan kontekstual, yaitu materi pendekatan yang diarahkan agar terkait dengan kehidupan sehari-hari, sehingga siswa dapat dengan mudah mengaitkan konsep-konsep yang dipelajari dengan kehidupan nyata. Selain menggunakan pendekatan kontekstual, kurikulum 2004 ini juga menggunakan pendekatan keterampilan, kemudian mengintegrasikan mata pelajaran dengan antar mata pelajaran, kemudian penekanan pada pembentukan karakter siswa yang menekankan pada nilai-nilai moral, etika, dan sikap positif. Kemudian ada juga di kurikulum 2004 ini mereka juga mendorong pembelajaran secara aktif dan pengembangan sikap ilmiah. Yang selanjutnya ada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka yang saat ini kita terapkan. Oke, kurikulum 2013. Kurikulum ini merupakan kerangka kurikulum nasional yang diperkenalkan di Indonesia sebagai bagian dari reformasi pendidikan. Ciri khasnya adalah kurikulum ini berbasis kompetensi, biasanya menggunakan pendekatan saintifik, kemudian pertama kalinya dikenalkan yang namanya pembelajaran tematik yang diterapkan pada sekolah tingkat dasar, kemudian pendidikan karakter, adanya pembelajaran inklusif, penekanan pada literasi dan numerasi, kemudian ada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, pendekatan pembelajaran aktif, penilaian formatif, dan peningkatan kreativitas serta kritisisme siswa. Kemudian adanya kurikulum Merdeka sebagai pengganti dari kurikulum 2013. Nah, tujuannya adalah untuk memperbarui sistem pendidikan Indonesia agar lebih responsif terhadap perubahan zaman dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan global. Ciri khasnya adalah fleksibilitas dan otonomi sekolah. Kemudian pendidikan karakter dan soft skill yang betul-betul ditanamkan pada kurikulum Merdeka ini. Kemudian pembelajarannya kontekstual. Kemudian penekanan pada teknologi dan digitalisasi, adanya penilaian formatif dan portofolio, pembelajaran inklusif, pemberdayaan siswa, pelibatan orang tua dan masyarakat, serta penyederhanaan struktur kurikulumnya agar lebih mudah dipahami dan diimplementasikan oleh sekolah. Berikut adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk pertanyaan yang pertama,
Apa praktik pendidikan saat ini yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar dengan melihat perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan? Jadi meskipun konsep kurmer atau kurikulum merdeka sudah diterapkan, namun persepsi praktik di masyarakat atau di lapangan saat ini masih mengandalkan nilai mutlak sebagai indikator keberhasilan. Minat dan hobi siswa masih belum terkoordinir dengan baik dalam sistem pendidikan secara spesifik. Pertanyaan kedua, adakah model-model pendidikan saat ini yang Anda lihat dapat melepaskan belenggu yang belum memerdekakan peserta didik? Hasil dari diskusi kelompok kami adalah ya ada, yakni dengan menerapkan konsep pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana konsep ini adalah konsep yang cukup menarik dan harus diperluas cakupannya. Tidak hanya memahami karakteristik peserta didik yang kemudian dijadikan pedoman skenario pembelajaran, namun juga menyesuaikan pada materi-materi spesifik yang memang disiapkan sejak pendidikan dasar untuk minat dan hobi tertentu peserta didik. Pertanyaan ketiga, apa yang Anda tawarkan sebagai model pendidikan yang dapat melepaskan belenggu dan memerdekakan peserta didik? Hal yang kami tawarkan sebagai model pendidikan adalah sebuah sinergitas dan penyamaan persepsi antara pemangku kebijakan dan pelaksana di lapangan. Perbaikan sistem pendidikan yang betul-betul komprehensif berfokus pada minat peserta didik, serta doktrinisasi masyarakat tentang standar anak pintar, bukan hanya yang pandai berhitung, tetapi yang mampu melejitkan apapun kompetensinya.